Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan makin produktif berkarya dari hari ke hari, walaupun situasi masih di tengah pandemi COVID-19. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan pertama, kita sudah mengetahui tentang sejarah jurnalistik dan perkembangannya. Insya Allah pada pertemuan kedua ini bersama saya Robbikal Muntaha Meliala sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik Anda akan berbicara dengan bahasan baru yaitu tentang berita. Berita itu artinya apa? Secara singkat, berita dapat diartikan sebagai keterangan mengenai isi peristiwa ataupun fakta pendapat yang disampaikan melalui media massa periodik. Media massa periodik kemarin sudah saya katakan sebagai media massa yang mempunyai keteraturan waktu dalam menyampaikan informasinya kepada halayak. Contohnya adalah surat kabar, tabloid, buletin, majalah, radio, televisi, dan juga portal online. Dan berita sendiri dari berbagai pakar dapat kita baca bersama, dapat diartikan sebagai hal yang terjadi di dunia, hal yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ada juga menjelaskan berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya berkenaan dengan orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Ingat ya, berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya berkenaan dengan orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita, karena nanti akan berpulang kepada derajat worthiness atau nilai berita. Berita merupakan sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tapi hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan. Jadi tidak ada satu pengertian khusus tentang berita yang bisa diterima secara umum. Pendapat ahli lain seperti Paul de Messener dalam buku Here's the News, UNESCO Associate menjelaskan news adalah berita yang memuat informasi penting dan menarik perhatian serta minat halayak pendengar. Sementara Charlene dan James M. Neal menjelaskan berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru, dan harus cepatnya disampaikan kepada halayak. Doug Newson and James A. Waller dalam media writing, News for the Mass Media menjelaskan berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Lalu Dean M. Lyle Spencer dalam news writing menjelaskan berita adalah suatu kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Nah, tidak ada pakeman pengertian berita secara spesifik, tetapi secara singkat dapat kita simpulkan bahwa berita adalah keterangan mengenai isi fakta peristiwa ataupun pendapat orang yang disampaikan melalui media massa, mempunyai derajat nilai berita tersendiri yang akan dipersepsi oleh pembacanya atau pendengarnya atau penontonnya. Kira-kira itu secara singkat pengertian berita. Nah, kalau kita berbicara tentang berita, berita itu ada di jenis-jenisnya, teman-teman. Pertama adalah straight news report, yaitu laporan langsung mengenai suatu fakta peristiwa. Berita jenis ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari what, apa peristiwa itu, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, when, di mana peristiwa itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Kira-kira contoh dari straight news yang bisa saya tampilkan di sini, karena saya berlangganan surat kabar Kompas, edisi Jumat 17 September 2021, kita dapat lihat di halaman 2, teman-teman. Nah, ini adalah contoh straight news. Ya, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Kalau teman-teman berlangganan surat kabar Kompas juga pasti bisa mengetahuinya secara bersama atau bisa dilihat di portal online-nya. Ini judul dari contoh dari Straight News Report yang saya temukan, yang judulnya adalah 2 rekomendasi menanti sikap presiden. Saya menemukan ini di halaman 2 di rubrik politik dan hukum. Ini contoh dari Straight News. Jadi berita yang sifatnya sesegera mungkin untuk disampaikan kepada pembaca.
yang biasanya ditulis dengan paragraf yang tidak begitu banyak dibandingkan headline news gitu ataupun berita-berita interpretatif lainnya. Dan yang termasuk straight news juga adalah yang ini, teman-teman. Ini juga bisa disebut dengan spot news. Yang biasa teman-teman kalau lihat cuma ada satu paragraf beritanya. Nah, itu juga termasuk straight news, tapi lebih tepatnya disebut sebagai spot news. Ini contoh dari berita spot news yang saya temukan pada Surat Kabar Kompas edisi Jumat 17 September. Pemerintah perluas cakupan bantuan hukum. Silakan Anda cross-check nanti di halaman 2 Surat Kabar Kompas edisi Jumat 17 September 2021. Nah, kalau Dept News Report apa Pak? Kita baca bersama. Dept News Report merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan Straight News Report ya. Ingat ya, beda loh Dept News Report. Yaitu menghimpun suatu fakta atau peristiwa dengan fakta lainnya dalam waktu yang berbeda sebagai data pendukung. Berita jenis ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter. Jadi fakta-fakta yang nyata masih tetap besar. Jadi kalau Dept News Report ini ciri-cirinya paragrafnya lebih banyak kita temukan di portal online ataupun di surat kabar. Kemudian dia mempunyai narasumber lebih dari satu yang biasanya diambil dari perspektif-perspektif ilmuwan atau hal-hal yang berkaitan lebih banyak dibandingkan straight news. Contohnya dari Dept News Report ini adalah ini teman-teman. Ya. Contohnya masih di halaman 2, ya. Masih di halaman 2 Surat Kabar Kompas di rubrik Politik dan Hukum. Di rubrik Politik dan Hukum terbitan Jumat 17 September 2021. Kita bisa temukan di sini contoh dari Dept News Report berita dengan judul Jika diundangkan RUU Perampasan aset bisa lebih kuat. Kita lihat di sini, paragrafnya lebih banyak dibandingkan straight news atau spot news, dan dia melibatkan lebih dari satu narasumber dan melibatkan juga beberapa narasumber dengan kesempatan wawancara yang berbeda. Ini Dept News Report ya teman-teman contohnya ya. Jika diundangkan RUU Perampasan aset bisa lebih kuat. Itu. Nah, selanjutnya, comprehensive news merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Nah, comprehensive news juga kita dapat lihat di sini teman-teman, contoh dari comprehensive news. Sebentar. Ini contoh dari comprehensive news teman-teman yang saya temukan di Surat Kabar Kompas juga edisi Jumat 17 September 2021 di rubrik Humaniora, halaman 8. Ini salah satu contoh comprehensive news yang judulnya Penurunan tanah menjadi ancaman utama Utara Jawa. Kita bisa lihat beritanya menjadi headline juga di rubrik ini dan sangat panjang. Nah, inilah salah satu contoh comprehensive news di mana penyajian paragrafnya juga lebih panjang dibandingkan Dept News dan juga straight news, dan dia melibatkan banyak pakar di sini yang mengkaji dari berbagai perspektif, maka disebut dengan comprehensive news. Ya, itu contoh dari comprehensive news. Lalu ada juga istilah interpretative report, yaitu berita yang lebih memfokuskan suatu isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Ingat teman-teman, ada istilah kontroversial, berarti yang ada perdebatan, pro dan kontra. Akan tetapi tetap di seputar fakta, bukan opini. Contoh dari interpretative news yang saya temukan di Surat Kabar Kompas edisi Jumat 17 September 2021 dengan judul, sebentar teman-teman, ini dia, saya temukan di halaman 3. Di halaman 3 di rubrik Politik dan Hukum kita bisa lihat contoh interpretatif report yang berjudul Paradoks Kebebasan Berpendapat. Ya, paradoks kebebasan berpendapat. Ini adalah salah satu contoh interpretatif report, ya.
Lihat di sini bukan opini karena masih ditulis oleh wartawan dengan inisial tertentu. Di akhir berita kita bisa lihat inisial tertentunya disingkat, yaitu ada Iqbal dan Basyari di sini. Nah, ini contoh dari interpretive report yang penyajiannya lebih mengkaji secara interpretatif ya. Kemudian juga memasukkan narasumber atau fakta lain yang mendukung penyajian berita. Ya, dan biasanya membahas tentang hal-hal yang kontroversial. Ingat ini ya, kontroversial. Ini tentang paradoks ya, kebebasan berpendapat. Tindakan Presiden Joko Widodo mengundang pengkritik ke Istana Negara dinilai tidak cukup sebab tindakan represif aparat terhadap pengkritik beberapa waktu terakhir telah melukai demokrasi. Nah, ini sangat kontroversial sekali karena dinilai Joko Widodo belum demokrasi sepenuhnya, hanya mengundang pengkritik ke Istana Negara. Tetapi bagaimana penangkapan si pengkritik oleh aparat negara dianggap masyarakat atau warga net atau netizen melukai demokrasi karena masih mengandung unsur sarkasme atau terlalu keras gitu ya, terlalu militan gitu. Itu disebut dengan interpretative report. Jadi kuncinya di masalah-masalah yang kontroversial. Lalu ada juga feature story. Apa itu feature story? Lebih menekankan pada penarikan perhatian pembaca dengan memunculkan fakta dan menyajikan suatu pengalaman pembaca atau reading experience yang lebih bergantung pada gaya atau style penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan. Ingat teman-teman, feature story ini merupakan tulisan wartawan juga, tapi biasanya lebih khas penyajiannya dengan bahasa yang lebih luas dan tetap mengandung fakta gitu. Dan biasanya ditandai kalau di surat kabar Kompas, dia ditulis dengan nama lengkap pembuat atau penulis beritanya. Contohnya seperti ini. Berbeda dengan berita-berita lain yang sudah saya sebutkan seperti straight news, sport news, depth reporting, interpretative report, mereka biasa tidak menyebutkan nama wartawannya secara lengkap, hanya sesuai inisialnya saja, misalnya Robikal RTL gitu. Tapi kalau untuk feature story, biasanya kalau untuk di surat kabar Kompas, kita gampang sekali membedakan mana itu feature atau tidak di surat kabar Kompas. Kita bisa lihat biasanya disajikan dengan penulisan nama lengkap penulis atau wartawan itu sendiri. Contohnya dari feature story di surat kabar Kompas juga edisi Jumat 17 September 2021, saya mengambil contoh ini teman-teman. Ya. Ini yang termasuk contoh feature di rubrik Nusantara. Di rubrik Nusantara halaman 11. Anda nanti bisa cross check di surat kabar Kompas edisi Jumat 17 September 2021. Di rubrik Nusantara halaman 11 ada contoh penulisan feature di sini yang berjudul Sengkarut Data Kaburkan Kenyataan. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya. Kalau feature story itu judulnya lebih humanis karena mengandung nilai human interest yang tinggi dan judul-judulnya lebih kepada jurnalisme sastrawi penerapannya. Dan di sini lihat ditulis oleh nama lengkapnya langsung. Nah, ini bedanya dibandingkan dengan straight news, sport news, depth reporting, interpretative reporting. Nih, nama lengkap wartawan ini ditulis dengan pasti di feature ini, yaitu Tatang Mulyana Sinaga dan Abdullah Fikri Asri. Jadi yang menulis feature ini ada 2 orang, dan ini merupakan gabungan penghimpunan fakta dari 2 orang wartawan ini, yaitu Tatang Mulyana Sinaga dan Abdullah Fikri Asri. Itu disebut dengan feature story ya teman-teman. Jadi judulnya lebih puitis, lebih sastrawi dibandingkan contoh-contoh berita yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian penulisnya ditulis nama lengkapnya secara jelas kalau di surat kabar Kompas edisi 17 September 2021. Itu contoh feature story. Lalu depth reporting adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa, fenomena, atau aktual. Berita jenis ini dalam tradisi pers sering disajikan dalam rubrik khusus seperti laporan utama, bahasan utama, fokus, dan dalam penyajiannya biasa dilakukan dengan beberapa judul untuk menghindari kejenuhan pembaca. Nah, contoh dari depth reporting yang saya mau berikan kepada Anda adalah
Ini teman-teman. Contoh dari debt reporting yang ada di surat kabar. Nah, ini dia. Masih di rubrik politik di halaman 2. Di halaman 2 teman-teman bisa lihat nanti di surat kabar Kompas edisi Jumat 17 September 2021 ada contoh debt reporting yang biasanya menjadi headline. Headline itu adalah berita utama yang biasanya judulnya ditulis dengan huruf berbeda sendiri, lebih besar dan di bold atau dicetak tebal dibandingkan berita-berita yang lain. Ya, Anda bisa lihat karena setiap rubrik pasti mempunyai berita utamanya masing-masing. Dan yang berita utama sekali nilainya paling tinggi disajikan adalah ketika ada di halaman utama. Nah, ini contoh dari debt reporting, yaitu pembahasan alot jadwal pemilu gagal disepakati. Ini ya, contoh dari debt reporting, pembahasan alot jadwal pemilu gagal disepakati. Gitu. Nah, selanjutnya adalah investigasi reporting, berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dari interpretatif. Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi, dan pelaksanaan pencarian, pengumpulan faktanya sering ilegal atau tidak etis. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang investigasi reporting, contoh yang tadi interpretative story juga bisa kita jadikan investigasi reporting, teman-teman. Ini nih, yang paradoks kebebasan berpendapat. Tindakan Presiden Joko Widodo mengundang pengkritik ke Istana Negara dinilai tidak cukup, sebab tindakan represif aparat terhadap mengkritik beberapa waktu terakhir telah melukai demokrasi. Nah, jadi satu berita ini bisa masuk ke dalam investigasi reporting maupun interpretative report. Ya, ini contoh dari investigasi reporting juga karena masalahnya kontroversial, kemudian disajikan dalam bentuk headline dan disajikan paragrafnya lebih dari 4 paragraf, banyak sekali, dan melibatkan beberapa narasumber yang sangat kompleks penyajiannya. Oke. Nah, kalau editorial writing yaitu termasuk kelompok opini atau views ya teman-teman ya. Editorial writing berarti itu adalah tajuk rencana jika kita mengacu pada surat kabar. Pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Jadi editorial ini merupakan penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum. Jurnalis yang bergiat di berita jenis ini terkadang merasa dirinya sebagai petugas informasi masyarakat atau public information officer. Nah, gunanya tajuk rencana kadang-kadang untuk memberikan pandangan kepada pembaca tentang sikap si media massa itu sendiri, gitu. Nah, gampang sekali caranya. Kita tinggal lihat aja di kolom opini. Kolom opini di surat kabar Kompas edisi 17 September 2021 itu terletak di halaman, sebentar ya teman-teman, saya coba cek dulu. Nah, ini opini di halaman 6 dan 7. Nah, ini yang disebut sebagai editorial writing ya teman-teman ya. Di halaman 6 dan 7 ada istilah opini. Nah, yang disebut dengan editorial writing itu yang ini teman-teman. Ini merupakan tulisan dari redaksinya sendiri, yang merupakan representasi sikap dia terhadap suatu fenomena atau berita yang sedang hangat diperbincangkan. Pada terbitan Jumat 17 September 2021, Kompas sedang memandang masalah atasi problem kesejahteraan atlet yang mungkin masih menjadi momok di negara kita. Kemudian yang kedua, judul editorialnya adalah vaksinasi COVID-19 pada anak balita yang masih dipertanyakan. Nah, ini yang disebut dengan editorial writing yang biasanya kita temukan kalau di surat kabar. Gampang sekali, itu biasanya dimasukkan ke dalam kolom opini, bergabung dengan surat membaca dan juga kolumnis lainnya. Ya, itu disebut dengan editorial writing atau tajuk rencana. Begitu teman-teman. Terus bagaimana sesuatu fakta itu dapat dijadikan nilai berita? Karena tadi ada pertentangan di antara beberapa ahli yang menyatakan bahwa tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Nah, berita yang sesuatu fakta dapat menjadi berita ketika dia mempunyai nilai berita. Nilai berita itu artinya adalah derajat kelayakan sesuatu informasi dapat dikatakan berita. Makanya, menurut Don Renly, George Kennedy, Brian S. Brooks, dan Darlie R. Moon,
dalam bukunya News Reporting Editing ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sesuatu informasi atau fakta dapat dijadikan berita. Pertama, keluar biasaan atau unusualness, yang artinya orang-orang atau pembaca atau pemerhati media lebih menyukai hal-hal yang luar biasa terjadi. Contohnya, ketika ada orang menggigit anjing, hal itu menjadi hal yang luar biasa dibandingkan orang digigit anjing, kan? Nah, hal-hal yang luar biasa atau unik. Atau contoh lainnya, ketika dia terlahir dengan tidak sempurna gitu ya, dengan bagian tubuh yang tidak sempurna, tapi dia dapat mengharumkan nama bangsa menjadi atlet renang, contohnya seperti itu. Tapi tangannya hanya mempunyai satu tangan. Nah, itu disebut dengan keluar biasaan atau unusualness. Yang kedua, kebaruan atau newness. Jadi orang-orang lebih suka hal-hal yang baru. Contohnya inovasi apa sih yang sekarang ditemukan ilmuwan gitu. Gadget apa sih sekarang yang sedang dibicarakan orang-orang yang semakin lama kok semakin mahal. Contoh tentang iPhone dan lain sebagainya. Jadi berhubungan dengan kebaruan atau inovasi. Nah, yang ketiga, tentang akibat atau impact gitu. Sesuatu fakta akan menjadi nilai berita ketika dia mempunyai akibat. Nah, akibatnya bisa dilihat dari dua sudut pandang, kualitatif atau kuantitatif. Contoh, berita kebakaran. Berita kebakaran mempunyai akibat kuantitatif, misalnya kebakaran itu menghabiskan kerugian berapa miliar atau berapa manusia yang mati tewas akibat kebakaran itu. Nah, itu disebut dengan akibat yang dilihat dari konsep kuantitatif. Tapi ketika berita itu dilihat dari akibat konsep kualitatif, berarti bisa dinilai dari seberapa tersentuhkah orang melihat berita itu gitu ya, karena human interestnya gitu. Seberapa apresiasikah orang melihat berita itu, dia walaupun hidup sudah tua 80 tahun contohnya ya beritanya, dan seorang janda, tapi tetap mau bekerja untuk berjualan peye dari satu kampung ke kampung lain dengan berjalan kaki yang jaraknya lebih dari 5 kilometer. Nah, contoh seperti itu yang disebut dengan akibat atau impact yang dilihat dari kualitatif. Nah, yang keempat adalah aktual atau timeliness. Timeliness ini maksudnya adalah berita akan menjadi menarik ketika sesegera mungkin disampaikan kepada pembaca atau penontonnya. Contoh, kebakaran terjadi pada detik ini juga. Ketika wartawan dapat memberitakan kebakaran itu dengan secepat mungkin, itu lebih bagus dibandingkan hanya memberitakan kebakaran yang terjadi mungkin 1 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Nah, itu disebut dengan aktual atau timeliness. Selanjutnya adalah kedekatan atau proximity. Ini berhubungan dengan seseorang akan lebih merasa tertarik membaca berita yang berdekatan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Contoh, saya tinggal di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Maka saya akan lebih concern atau lebih peduli dengan berita-berita yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Banjir yang terjadi di Jakarta lebih tertarik untuk saya akses atau saya baca atau saya dengar atau saya tonton dibandingkan banjir yang terjadi di Irian Jaya. Nah, itu disebut dengan kedekatan atau proximity. Kemudian informasi atau information, jelas berita yang baik memuat informasi dan informasinya itu dapat diuji kebenarannya. Kemudian konflik. Nah, berita juga dapat mengandung konflik. Konflik itu terjadi antara seseorang dengan orang lain, atau seseorang dengan sekelompok orang lain, atau sekelompok orang lain dengan sekelompok orang lain, organisasi satu dengan organisasi yang lain. Nah, itu disebut dengan konflik. Konflik itu berarti berhubungan dengan pertentangan. Contoh beritanya misalnya yang sedang hangat dibicarakan tentang apa nih? Misalnya tentang vaksin gitu ya. Vaksin apakah sudah berjalan lancar di bawah kepemimpinan Joko Widodo ini, dan akan dikritik oleh mungkin salah satu anggota DPR atau MPR, yaitu siapa ya, Fahri Hamzah dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan konflik ya. Konflik misalnya antara dulu berita pemilihan umum antara Prabowo dengan Joko Widodo. Nah, itu kan ada konflik yang disajikan oleh wartawan. Kemudian orang penting atau prominence, jelas orang akan tertarik ketika berita itu menyangkut tentang public figure, baik itu artis, aktor, pejabat, dibandingkan berita yang hanya menyiarkan tidak menyiarkan orang yang tidak populer di mata masyarakat.
Kemudian ketertarikan manusiawi atau human interest yang biasanya itu sangat dibutuhkan dalam pembuatan feature story. Ya, contoh dari human interest itu apa sih? Hal-hal yang menggugah hati masyarakat untuk berpartisipasi dalam sesuatu fenomena atau satu pembangunan gitu. Entah ada nilai jual kesedihan, keprihatinan, atau misalnya kegembiraan yang dituangkan di situ. Misalnya, walaupun dia anak tukang beca, tapi dia dapat lulus beasiswa sampai ke Harvard University. Nah, itu kan ada hal yang takjub ya, ada human interest yang dijual di situ gitu. Kemudian kejutan atau surprising. Nah, ini contoh-contoh berita yang mungkin yang lebih berisi kepada misalnya kejutan tentang adanya perselingkuhan atau penangkapan artis karena narkoba yang tidak diduga atau tidak disangka. Nah, itu disebut dengan kejutan atau surprising. Dan yang terakhir adalah seks. Seks ini juga menjadi bumbu utama khususnya bagi koran-koran tertentu, apalagi yang memang memfokuskan kepada bidang yellow paper atau koran kuning ya ibaratnya. Dulu kita dapat mengenal ada istilah lampu merah gitu ya. Nah, sekarang sudah berganti nama gitu ya. Uh, Nah, biasanya kan hal-hal yang berbau tentang misalnya pemerkosaan atau tentang tindakan asusila lain yang berhubungan dengan seksual itu juga menarik untuk dibaca atau dikonsumsi oleh sekelompok orang tertentu. Gitu. Itu disebut dengan berita yang mempunyai nilai berita di kajian seks. Kemudian, nah, George Foxmouth dan New Survey of Journalism menjelaskan paling tidak terdapat 8 konsep berita yang harus diperhatikan oleh praktisi dan pengamat media massa. Di antaranya, berita sebagai laporan tercepat berarti berhubungan dengan aktualitas, news as timely report, berita sebagai rekaman, news as record, berita sebagai fakta objektif, news as objective facts berarti memang perlu diklarifikasi kebenarannya. Kemudian berita sebagai interpretasi, news as interpretation. Berita sebagai sensasi, news as sensation. Berita sebagai minat insani, news as human interest. Berita sebagai ramalan, news as prediction. Dan berita sebagai gambar atau news as picture atau foto. Berita foto atau foto jurnalistik. Gitu. Itu kira-kira yang mau saya sampaikan pada pertemuan hari ini, pertemuan 2. Semoga dapat dimengerti teman-teman semua. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau masih belum mengerti, silakan chat pribadi saya ataupun chat di WhatsApp group. Kita akan bahas dan diskusi bersama. Setelah ini jangan lupa Anda mengakses e-learning at besti.ac.id. Silahkan jawab forum pertemuan hari ini dan juga kerjakan latihan tugas yang sudah saya berikan dan lihat deadline-nya dengan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.